Ini kan pada dasarnya kan masyarakat akhirnya tahu bahwa yang dibeli adalah yang 92, tapi yang didapatkan adalah 90 yang di blending gitu. Dengan 88 pula katanya. Ya, kita nggak tahu. Ini kerugiannya kan akibat tipikor ini besar sekali, 193,7 triliun. Iya, Per tahun. Per tahun. Satu tahun. Untuk Yang 2023 2023 nih kerugian pemberian kompensasi tahun 2023 itu 126 triliun. Besar sekali. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Harus berbenah. Saya tidak rela karena saya dibesarkan dari dunia otomotif. Dan saya tahu betul kualitas Pertamina seperti apa. Dan saya nggak rela jaringan seperti ini yang merusak Pertamina. Kami berkomitmen dan kami selalu berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92. Yang RON 92 adalah sesuai dengan RON 92. Nggak ada, kita apanya yang kualitas kita kan sudah sesuai standar, kan sudah ada semuanya, sudah ada. Jadi kalau mau beli harga yang bagus, minyak bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya itu. Dan semua proses hukumnya pasti kita dukung. Dan selama ini kan kita sama Kejaksaan Agung sudah terus bekerja sama memberantas korupsi asap di Jiwasraya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kebenaran. Sejumlah petinggi Pertamina terjerat dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang tahun 2018 sampai 2023. Dan salah satu modus yang dijalankan oleh mereka adalah membeli bahan bakar minyak dengan RON 90 atau lebih rendah, tetapi dengan harga RON 92 dan menyulapnya menjadi sama dengan kualitas Pertalite. Nah, skandal ini kemudian memicu kemarahan publik, apalagi sangat masif terjadi di media sosial, bahkan terlihat di SPBU Pertamina saat ini sepi. Dan di media sosial pun sejak beberapa hari terakhir ramai untuk mendukung ataupun membeli produk dengan atau yang dijual oleh SPBU asing. Nah, lalu bagaimana langkah pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik? Bersama saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi, inilah interupsi korupsi sulap Pertalite jadi Pertamax. Kejaksaan Agung mengatakan bahwa beli RON 90 atau lebih rendah mungkin bisa diartikan RON 88 kemudian di blending menjadi RON 92. Masyarakat tidak mengerti sebenarnya blending itu sama atau tidak dengan oplos. Sudah ada 4 narasumber yang hadir di sini. Sebelah kanan saya ada Fatul Nugroho, Wakil Ketua Aspbindo. Selamat malam, Mas Fatul. Selamat malam. Selamat malam. Ada Eri Purnama Hadi, anggota Dewan Energi Nasional. Selamat malam Pak Eri. Selamat malam Pak Eri. Assalamualaikum. Dan di sebelah kiri saya ada Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi dari Selios, dan Mas Ahmad Nur Hidayat, pakar kebijakan publik sekaligus ekonom dari UPN Veteran Jakarta. Dan juga di floor sudah ada adik-adik mahasiswa dari UNJ dan juga YAI. Dan satu lagi, kami masih punya narasumber yang sangat penting dan sangat berkompeten untuk berbicara malam hari ini langsung dari Kyoto, Jepang. Selamat malam, Mas Sudirman Said, mantan Menteri ESDM 2014-2016. Selamat malam Mas Aryo, Mbak Anissa dan Bapak-bapak di studio. Apa kabar semuanya?
Alhamdulillah kabar baik Mas Dirman. Mohon maaf kita mengganggu waktu tidur Mas Dirman karena di Kyoto 2 jam lebih cepat dari Jakarta. Saya ke tamu di studio dulu Mas Dirman ya. Ke Mas Eri Purnama. Ya, ke Mas Fatul, Mas Fatul, sebagai Wakil Ketua ASPEBINDO, Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia, kaget nggak dengan kasus skandal di Pertamina Pertaniaga ini? Atau jangan sudah lumrah? Tentunya ini mengagetkan bagi saya pribadi dan juga tentunya masyarakat. Ini kaget beneran ya Mas ya? Kaget betulan. Kaget betulan. Memang ini menjadi isu yang hangat di masyarakat. Tapi tentunya kami selaku pengusaha dan juga pelaku usaha di bidang energi, termasuk beberapa anggota kami adalah juga supplier BBM, ini kami berharap segera pemeriksaan ini berlanjut kepada persidangan. Kalau masyarakat merasa data-data tertipu, dan fakta Mas, segera terbuka. Oke, kalau masyarakat merasa tertipu, apakah anggota asosiasi juga merasakan hal yang sama? Kami belum bisa menduga apakah ini betul atau tidak. Artinya kami berpegangan pada asas praduga tidak bersalah, segera diusut dan masuk ke persidangan sehingga akan terbuka. Karena tadi kata-kata blending diubah menjadi oplos, ini khawatir juga tentunya menyesatkan publik. Dan ini kami berharap bahwa karena selama ini juga BBM yang diberi masyarakat memang Pertamina adalah sebagai penjual terbesar, monopoli. Nah kemudian di sini kami melihat bahwa tidak ada gejolak sebetulnya di masyarakat terkait dengan kualitas BBM sebelumnya, terkait dengan Pertamax, kecuali mungkin di Pertalite atau di premium. Baik, saya ke Mas Huda dulu. Mas Huda, benar gak sih bukannya masyarakat bergejolak ya? Waktu itu pernah ada rame-rame soal fuel pumpnya kotor dan rusak gara-gara Pertamax. Ya, memang kalau kita lihat sebenarnya kan isu ini kan sudah ada beberapa, kalau kita lihat kasus untuk ada beberapa kendaraan yang dia fuel pumpnya rusak dan sebagainya. Yang saat itu kita juga masih menduga apakah ini memang disebabkan karena dari oplosan itu atau blending itu. Nah, tapi Mas Aryo, yang jelas kita bisa melihat sebenarnya ini kan pada dasarnya kan masyarakat akhirnya tahu bahwa yang dibeli adalah yang 92, tapi yang didapatkan adalah 90 yang di blending gitu. Dengan 88 pula katanya. Ya, kita nggak tahu. Itu mungkin Mas Fatul yang lebih bisa menjelaskan gitu kan. Tapi yang jelas dari sisi konsumsinya ini pasti akan merugikan dari sisi konsumennya. Makanya kita mencoba menghitung tuh untuk kerugian konsumennya berapa gitu kan. Untuk walaupun kita sudah ketahui ada 193 ya kerugian negara per tahun. Tapi yang belum diketahui adalah kerugian konsumennya berapa. Selios akan hitung itu ya? Selios sedang menghitung itu. Kita juga ada beberapa hitungan kasarnya, itu bisa mencapai 45 miliar per hari ketika 45 miliar per hari. Ya, asumsinya ketika itu ya pasti Mas. Kalau dihitung dari 2018 sampai 2023 itu berapa? Kita nggak tahu apakah kasusnya itu dilakukan per tahun atau 1 tahun itu dia perencanaan dan sebagainya. Nah ini kita nggak tahu karena kita yang tahu adalah tadi kasusnya 1 tahun aja yang dia merugikan 190-an. Baik, saya ke Pak Eri. Pak Eri, Kejaksaan menyebutkan bahwa ini di blending. Kami media mengartikan itu sebagai pencampuran. Sebenarnya blending dan pencampuran itu sama atau tidak? Ini yang kemudian. Soalnya Pertamina mengatakan tidak ada kesalahan di situ. Di sini saya ingin menjelaskan dulu, Dewan Energi Nasional ini pimpinannya ketuanya adalah Pak Presiden, Pak Prabowo, wakilnya Wakil Presiden, ketua hariannya adalah Menteri SDM, Bapak Bahlil. Anggotanya ada pemerintah, ada non pemerintah, stakeholder. Saya ini salah satu anggota unsur pemangku kepentingan dari konsumen. Jadi saya ingin menjelaskan karena saya juga konsumen, dirugikan dong kalau selama kalau 5 tahun itu 2018 sampai 2023. Pakai Pertamax juga Pak Eri? Bagaimana? Pakai Pertamax juga? Pertama kita harus dukung itu. Karena Pertalite hanya untuk golongan masyarakat tertentu. Nah di Undang-Undang Energi dijelaskan subsidi energi itu harusnya kepada kelompok masyarakat tertentu. Bukan kepada barang. Nah ini kan satu barang, 2 harga. Nah inilah jadi ada disparitas, ada oplosan. Disparitas. Nah saya ingin menjelaskan. Ini kerugiannya kan akibat Tipikor ini besar sekali. 193,7 triliun. Per tahun. Per tahun.
1 tahun. Untuk Yang 2023 2023 nih kerugian pemberian kompensasi tahun 2023 itu 126 triliun. Besar sekali. Kerugian pemberian subsidi tahun 2023 21 triliun. Jadi 2021, 22, 20, 19 belum nih. Kerugian impor BBM ya melalui broker 9 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker 2,7 triliun, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri 35 triliun. Nah jadi ini jadi melenceng. Justru kerugian yang besar, tipikor yang besar, tersesatkan, tergiring ke masalah blending oplos. Sehingga masyarakat sampai 2 juta review, 2 juta komen, ini menggelinding jadi bola salju. Padahal tipikornya selesai. Iya, tetapi sebelum Kejagung melaksanakan ataupun mengungkap kasus ini, apakah Den sudah mengetahui desas-desus adanya pengoplosan ini, Pak? Enggak, kami hanya fokus kepada waktu itu adalah LPG 3 kilo supaya subsidinya langsung kepada targeted ya. Targeted itu. BBM juga demikian, ada 2 subsidi kan. Nah, yang di blending bukan hanya gasolin sebetulnya, misalnya ya. Tapi solar, biosolar itu yang 6.800 itu juga dicampur dengan apa? FAME. HSD dengan FAME. Itu resmi, legal. Kalau ini? Nah ini walau alam bisawab, saksikan di pengadilan. Tapi Kejaksaan Agung kan harus kita percaya. Ya. Temuan Karena ini kan fakta hukum. Fakta hukum, betul. Fakta yang akan hukum. diuji di pengadilan. Iya. Jadi segera ke pengadilan. Baik, saya akan ke Pak Sudirman Said. Mas Dirman, sebagai mantan ataupun sebagai Menteri SDM di 2014 dan di 2016, apakah Mas Dirman ketika menjabat sebagai Menteri sudah mendengar adanya desas-desus kasus pengoplosan ini, Mas Dirman? Apakah benar ini hanya terjadi dari 2018 sampai 2023 atau sebenarnya sudah lumrah, dalam tanda kutip ya, lumrahnya ya, Pak Dirman? Terima kasih. Pertama saya tidak mau masuk ke urusan teknis ya. Kita serahkan pada kejaksaan maupun pengadilan untuk memprosesnya. Tapi juga kita serahkan pada BPKP untuk menghitung berapa sesungguhnya kerugian negara yang memang terbukti. Gitu. Saya ingin kembali mengingatkan pada peristiwa ketika saya berdinas sebagai Menteri SDM. Tugas pertama saya adalah membersihkan mafia migas. Itu diucapkan oleh Presiden Jokowi pada waktu itu. Itu ketika Pak Jokowi memberikan amanah kepada Mas Dirman, itu jelas Pak Dirman ya, tugasnya adalah memberantas mafia BBM. Clear seperti itu ya? Pertemuan saya dengan Presiden adalah 26 Oktober 2014. Secara eksplisit Presiden mengatakan bagaimana caranya mengatasi mafia. Dan saya katakan pada beliau, Pak Presiden, urusan mafia dan energi ini bukan urusan teknis, tapi urusan kelurusan pemimpin negara. Saya sengaja mengatakan begitu karena nanti begitu ditertibkan, pasti para pihak itu akan datang kepada Presiden dan meminta semacam perlindungan. Dan itu terbukti ketika pada waktu saya meneruskan audit Petral, hampir saja Presiden meminta untuk mengurungkan atau menghentikan proses itu. Karena memang desakan dari para pihak itu sangat kuat. Para pihak itu siapa sih, Pak Dirman? Jumlah transaksinya, ya. Para pihak itu siapa sih? Petinggi kah atau ya bisa dikira-kira lah ya. Jadi karena volume transaksinya begitu besar dan biasanya yang terkait adalah orang-orang yang sangat kuat secara politik, secara keuangan, maka memang selalu prosesnya begitu. Itu satu ya. Jadi urusannya pasti urusan melibatkan para pemimpin negara gitu. Yang kedua begini. Selama Pertamina tidak menampilkan budaya check and balance gitu ya. Selama terus-menerus menampilkan ada kelindahan antara pemimpin dengan pemimpin lain, ada anak-anak, ada keponakan, ada satu partai segala macam, kultur begini pasti muncul gitu. Karena memang terlalu besar volumenya sehingga kemudian godanya juga terlalu besar. Nah, yang ketiga adalah mengenai oplos atau blending itu ya blending ya oplos gitu. Tapi dahulu pada waktu saya mengaudit Petral memang ada pihak yang memperoleh mayoritas kontrak dari pengadaan minyak dan BBM dan minyak mentah itu hasil audit, bukan hasil omongan saya, tapi audit yang dikerjakan oleh konsultan internasional yang juga pada waktu itu diselenggarakan oleh Pertamina. Nah, yang juga menarik untuk dilihat adalah sebetulnya kalau betul-betul mau dibersihkan urusan ini, itu memang harus terjadi check and balance gitu. Saya dulu pernah melakukan pendaftaran ulang
Pak Dirman, di sini Pendaftaran ulang para kontraktor. Oke, di sini ada 5 dari Pertamina dan 3 dari broker. Siapa yang mulai duluan? Pertamina yang memintakah atau brokernya yang mendekati pimpinan di situ? Itu kan ada istilah tepuk tangan itu perlu 2 kan. Jadi nggak mungkin sendirian. Jadi gayung bersambut ya Pak Dirman ya? Vendor sendiri tidak mungkin Pertamina. Tapi yang lebih penting adalah tidak mungkin teman-teman di Pertamina itu berani melakukan itu tanpa perlindungan politik dari para pihak yang punya kekuasaan. Itu satu, karena jumlahnya begitu besar. Dan itu mesti dicek. Sekarang ada istilah gamenya sama, pemainnya berbeda, gitu ya. Tapi memang saya merasakan pada waktu bersih-bersih itu justru dari pemberi tugas yang kelihatan ragu-ragu. Di tengah jalan itu hampir saja dibatalkan. Dan apakah kemudian muncul satu varian baru atau generasi baru dari mafia, saya tidak tahu. Tapi yang jelas pada waktu itu adalah hampir saja auditnya dibatalkan, laporan kepada KPK hampir saja dibatalkan. Berarti ini bisa dibilang adalah mafia generasi baru. Nanti usai jeda saya akan bertanya kepada Mas Dayat, sebenarnya hitung-hitungannya tuh berapa dan kerugian di masyarakat sendiri seperti apa. Usai jeda tetap di Terus. Tablik akbar, nikmatnya Ramadan, Tangerang, hanya di iNews. Kenapa Singapura itu mempunyai kilang yang sangat produktif? Padahal negara kepulauan ya? Iya, negara kecil juga gitu kan. Saya kira pemerintah yang baru belum bisa dikatakan ikut terlibat karena kan baru mulai. Tapi saya punya feeling bahwa sebetulnya masalah pemberesan mafia di masa lalu, di masa Pak Jokowi itu belum tuntas. Kasus ini ya setidaknya walaupun kita tidak inginkan telah merusak reputasi Pertamina sebagai penyalur terbesar. Pangsa pasarnya hampir 80% dari total BBM di Indonesia. Berarti mesti direview lagi yang 88%. Pertanyaannya jangan-jangan ini tidak hanya Pertamax. Bagaimana dengan DEX? Kasusnya apakah ada yang serupa atau tidak? Saya langsung ke Mas Dayat. Mas Dayat, walaupun Kejaksaan Agung mengatakan bahwa BBM yang di blending ataupun dioplos, apalah itu bahasanya, tidak terdistribusi ke masyarakat. Kalau misalnya kemudian diselidiki dan ternyata terdistribusi ke masyarakat, jumlah kerugiannya berapa Mas Dayat? Sebenarnya kita lihat, gampang saja kita lihat penggunaan Pertamax oleh masyarakat per ton berapa. Dan ini menariknya, dia meskipun COVID, ternyata stabil di angka 5,4 juta kiloliter penggunaan Pertamax per tahun. Di zaman COVID juga sama. Artinya sebetulnya ini masyarakat menengah yang menggunakan. Dan ini kalau kita lihat selisihnya, mereka kan dijanjikan beli RON 92. Ya, kalau kasus ini ternyata terjadi dari tahun 2018, berarti kan mereka belinya RON 90 yang harganya di bawah. Tapi dibelinya dengan harga RON 92. Dan 92. Ada selisih? Iya, ada selisih sekitar, kalau sekarang itu sekitar 3.000 perak 1 liter. Kita kalikan saja dengan secara rata-rata. Saya menghitungnya setiap tahun itu 18,37 triliun. Per tahun? Per tahun. Itu kerugian masyarakat? Material ya? Kerugian masyarakat. Dan pertanyaannya adalah apakah bisa masyarakat menggugat? Nah, nanti kita akan tanya ke Selyos. Menurut saya bisa. Bisa. Dengan menggunakan class action. Tapi siapa yang mewakili masyarakat? Tentunya ada yayasan YLKI ya, saya kira. Yang kedua yang saya sampaikan, ini total generalnya 74,2 dalam periode 74,2 triliun dalam periode 2018 sampai 2023 yang jadi objek penyelidikan kejaksaan. 74 triliun ini itu baru menghitung yang dikeluarkan masyarakat. Belum kerusakan mesin. Injektor pumpnya yang rusak misalkan. Itu kita harus total lagi berapa. Yang jelas ini kasus ini ya setidaknya walaupun kita tidak inginkan telah merusak reputasi Pertamina sebagai penyalur terbesar. Pangsa pasarnya hampir 80% dari total BBM di Indonesia. Berarti mesti direview lagi yang 88%. Pertanyaannya jangan-jangan ini tidak hanya Pertamax. Bagaimana dengan DEX? Kasusnya apakah ada yang serupa atau tidak? Nah tentunya masyarakat banyak bertanya-tanya dan saya kira kita membutuhkan satu lembaga yang betul-betul melindungi masyarakat dari kejahatan seperti ini. Kalau saya katakan ini sudah jadi kejahatan korporasi. Pertanyaannya adalah pendekatan kejahatan korporasi bukan pendekatan oknum.
Tetapi ada yang salah mungkin dalam pengawasan kita. Baik. Ada yang salah dalam penempatan orang-orangnya di sana. Saya kira ini harus dibuka secara transparan. Baik, saya mau ke Kyoto lagi, ke Mas Sudirman Said, mantan Menteri SDM 2014-2016. Mas Sudirman, tadi di segmen sebelumnya Anda mengatakan ini gamenya sama tapi playernya beda. Elaborasi seperti apa, Mas Sudirman? Saya mengutip keterangan dari seorang teman bahwa jangan-jangan sebetulnya mungkin karena kan tidak lepas dari konstelasi politik ya yang beginian itu dari dulu lah gitu. Jadi sekarang saya kira pemerintah yang baru belum bisa dikatakan ikut terlibat karena kan baru mulai. Tapi saya punya feeling bahwa sebetulnya masalah pemberesan mafia di masa lalu, di masa Pak Jokowi itu belum tuntas. Tapi kemudian keburu regenerasi, kira-kira gitu ya. Nah, misalnya dulu tuh ada satu vendor yang sangat spesifik yang oleh audit Kordamenta disebutkan memperoleh 70% dari tender-tender pengadaan minyak pada waktu masa-masa sebelum 2014. Dan itu sudah kita identifikasi, tinggal dilaporkan kemudian dituntaskan. Tetapi modusnya kok terulang lagi, seperti misalnya dulu memang salah satu modus adalah misalnya kilangnya baru stop, baru ada kerusakan, tapi kantor pusat belum dengar, malah pasar Singapura yang sudah dengar gitu. Itu artinya koneksi sama aja dong sebenarnya sama yang sekarang. Iya, makanya kalau lihat modus sekarang kan seperti terulang. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu ada satu vendor yang memiliki blending facilities atau fasilitas pencampuran atau mixing atau sebetulnya sama dengan ngoplos. Itu yang menyebabkan dia punya advantage, hanya dia yang bisa memasok spesifikasi tertentu gitu. Itu juga modus masa lalu. Modus yang lain adalah saya kedatangan seluruh pemain besar atau seven sister pada waktu itu, baik pada waktu saya di Pertamina maupun di SDM, mereka mengatakan kami sulit sekali berdagang langsung dengan Pertamina. Karena kalau tidak melalui pintu itu, maka tidak mungkin mendapatkan alokasi tender. Pintu itu siapa, Pak Dirman? Pintu itu tuh siapa? Silakan dianalisis dan biarkan nanti pengadilan membukanya. Tapi saya sebetulnya sangat sedih ya Mbak ya, karena usaha puluhan tahun sejak zaman Pak Ari Sumarno jadi dirut Pertamina itu seperti sia-sia, dan sekarang terulangnya dengan skala yang lebih dahsyat. Saya kadang-kadang nggak percaya apakah betul orang tuh mencuri sebesar ini gitu ya. Zaman sudah terbuka begini kok masih aja melakukan tindakan-tindakan semacam ini. Apalagi saya lihat wajah-wajahnya yang lebih menyedihkan, ada wajah-wajah masih muda-muda. Anak-anak Indonesia yang sebetulnya sekolahnya benar ya, usianya masuk baru 40-an, tapi kalau sampai betul-betul terlibat dalam urusan begini, memang kita patut prihatin. Dan sekali lagi ini menjadi satu bukti bahwa memang kita dikepung oleh praktek-praktek pemburu rente yang sangat akut seperti saya sebutkan dalam Twitter saya itu. Baik, saya ke Mas Fatul. Mas Fatul, disebutkan bahwa si BBM yang dioplos, di blending apapun itu tidak terdistribusi ke masyarakat. Emang biasanya yang pakai BBM Pertamax siapa lagi? Ya, memang yang pakai BBM ini kan masyarakat kelas menengah yang mobilnya rata-rata 2000 cc ke atas. Nah, data yang kami miliki itu tahun 2025 itu perkiraan demand untuk Pertamax RON 92 itu adalah sekitar 6 juta kiloliter per tahun. Dan itu fully import. Karena berdasarkan data yang kami miliki, Pertamina Kilang Internasional itu sudah mengset seluruh kilang yang ada di Indonesia ini untuk memproduksi Pertalite, artinya RON 90. Nah, sehingga dari sini dari kami juga mempertanyakan dan berharap ini pengusutannya segera tuntas sehingga terungkap ke publik apakah memang benar-benar dari RON 90 menjadi RON 92 itu yang dijual ke masyarakat, karena Pertamina, data yang kami miliki itu adalah full import berdasarkan RON 92. Baik. Artinya Pertamax. Nah, ini yang perlu disampaikan. Tapi kan ini yang 90 sama di bawahnya juga impor. Ya, impor memang kalau untuk RON 90 ya data yang kami miliki. Yang kemudian katanya di blend itu kan juga impor. Kalau memang kalau untuk RON 90 artinya Pertalite
kebutuhan nasional itu 2025 diperkirakan 31 juta kiloliter. Nah, 16 juta kiloliternya diproduksi di kilang dalam negeri. Ya. Itu baik dengan crude yang diproduksi dalam negeri maupun crude import. Nah, kemudian sisanya diimpor dalam bentuk BBM RON 90 itu 15 juta kiloliter. Artinya sebetulnya untuk yang Pertalite ini sudah terpenuhi baik kilang domestik maupun import. Sehingga yang Pertamax inilah yang full import dari luar negeri. Dan ini saya berharap Pertamina yang akan bisa lebih menjelaskan, dan Pertamina menurut saya juga harus segera muncul dengan timnya menjelaskan secara real ke masyarakat. Bahkan kalau perlu Pertamina bersama regulator, dalam hal ini Kementerian SDM mungkin melalui Lemigas, untuk melakukan audit ya ke SPBU yang ada ini, apakah memang benar terjadi yang dijual RON 9 beli RON 90 dijual RON 9. Bahkan di media sosial itu sempat ramai Pertamax itu adalah Pertalite yang tidak perlu ngantri. Kita harus segera tahu apakah si BBM oplosan ini terdistribusi ke masyarakat, karena jangan sampai Pertamina kehilangan kepercayaan yang akan sulit untuk dikembalikan lagi. Interupsi akan membahas usai jeda. Tablik akbar nikmatnya Ramadan Tangerang hanya di iNews. Ya, jadi ini memang mengganggu emosi masyarakat. Nah, jangan sampai emosi masyarakat justru dipergunakan atau ditunggangi oleh oknum juga untuk menggiring opini kepada yang non substansial. Kenapa Singapura itu mempunyai kilang yang sangat produktif? Padahal negara kepulauan ya. Iya, negara kecil juga gitu kan. Mas Hidayat, Rifa Siahaan dan Maya Kusumaya ini dilantik di Juni 2023. Sedangkan ini kasusnya 2018 sampai 2023. Artinya kalau kejaksaan mau membongkar semuanya, harus di trace back juga nih pejabat-pejabat sebelum. Jangan semua pimpinannya kena. Saya kira itu yang jadi pertanyaan publiknya, bahwa dia hanya setengah tahun dari 2023. Padahal keputusannya kan dari 2018. Ya. Nah, ini harus dibongkar semua. Jadi siapa direktur Patra Niaga yang sebelumnya 2018 juga, siapa dirut Pertaminanya, siapa komisarisnya, saya kira harus dibongkar semua. Karena tadi saya kira ini karena ini sudah menyasar orang nomor 1 di anak perusahaan, pastinya sudah ada approval minimal terkait dengan karakter orang ini. Dan tadi yang disampaikan oleh Mas Sudirman saya kira benar sekali. Kalau kita lihat profilnya, ini anak-anak muda Mas, lulusan hebat. Dari ITB, S2-nya di luar negeri, S3 di luar negeri. Kelahiran 80 ya? Kelahiran 80. Ya. Dan mereka ini sebenarnya ya tanda kutip, saya nggak mengatakan mereka tidak bersalah, tetapi mereka ini terlalu cepat juga memperoleh jabatan-jabatan yang luar biasa strategis. Nah, pertanyaannya apakah ada backing di antara mereka? Nah, ini dibongkar kan. Kalau Anda usia muda dan Anda adalah cemerlang, ya pasti Anda punya track record yang diapresiasi publik. Tapi kalau kita lihat sebetulnya biasa-biasa saja. Hanya pendidikan yang tinggi yang bagus, tetapi dugaan kita adalah ini ada yang membackingin dan kemudian mendapatkan jabatan-jabatan yang sangat strategis tadi. Baik, saya ke Pak Eri. Pak Eri, tadi Anda mengatakan bahwa jangan sampai masyarakat terjebak dengan si oplosan ini, kemudian melupakan si angka ini. Tapi pasti masyarakat marah lah, isi bensin pingin belinya apa, dapatnya apa. Itu kan yang menyentuh langsung ke masyarakat. Ya, jadi ini memang mengganggu emosi masyarakat. Nah, jangan sampai emosi masyarakat justru dipergunakan atau ditunggangi oleh oknum juga untuk menggiring opini kepada yang non substansial. Substansialnya kan tindak pidana korupsi yang sangat fantastis, 193,7 triliun baru yang 1 tahun 2023, ya kan, belum tahun sebelumnya. Dan sebetulnya ini kami di BPH 20 tahun lalu mencermati kenapa Singapura yang negara kecil punya kilang kapasitasnya udah 800.000 barel per hari. Indonesia itu kapasitas kilangnya juga hanya segitu, padahal kebutuhannya 2 kali lipat. Berarti kan harus impor. Berarti ada yang memanfaatkan situasi ini. Dan semenjak kilang Balongan diresmikan tahun 94 apa 95 sampai sekarang bikin kilang nggak jadi-jadi, janji kilang dari presiden nggak jadi-jadi, RDMP nggak berhasil. Siapa sebetulnya ini yang secara masif, secara struktural merusak sengaja supaya ada impor BBM, supaya ada impor crude. Bahkan kami di DEN
mencermati kalau RDNP jadi akan ada penambahan kapasitas kilang, impor nggak? Impor. Crude-nya impor, naik 30% lagi. Wah itu, audzubillahi min dzalik kan. Jadi ibu kena, bapak kena ini. Jadi yang harusnya diselidiki itu kilang Singapura yang hanya segelintir kecil, itu impornya kemana sih? Ya ke kita. Baik, saya ke Mas Huda. Mas Huda, berarti emang Indonesia ini dikondisikan untuk impor dong? Ya, memang kalau kita lihat dari beberapa pernyataan tadi ya, ini cukup kalau bisa kita sampaikan, memang kita kan sudah net importir kan Pak ya. Akhirnya juga pasti paham lah untuk net importir kan. Kita udah bukan eksportir lagi. Bukan lagi gitu kan. Memang kalau untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, ini yang bisa kita sampaikan adalah ya kita keterkandungan dari impornya cukup tinggi. Makanya kan ketika ada subsidi dan sebagainya, pasti yang disorot adalah impor BBM. Tidak salah ketika masyarakat berpikirnya bahwa Indonesia berubah dari eksportir menjadi importir, itu sebenarnya dikondisikan. Bisa jadi dikondisikan. Tapi memang kalau kita lihat dari sisi kita sangat kurang sekali untuk eksplorasi dan sebagainya, itu memang ada gitu kan. Dan kalau boleh saya sampaikan, memang ini kan tadinya kan produksi ini kan kalau kita lihat dari beberapa ini ya, produksi ini kan sebenarnya kan mandek di beberapa tahun 2000-an ya Pak Eri ya. Mandek untuk tidak naik lagi, kemudian impornya yang meningkat gitu kan. Kita sudah jadi negara net importir gitu kan. Bahkan kalau kita lihat dari sisi kita mengalami beberapa tahun lalu kan harga minyak kan tinggi dan sebagainya kan. Kita nggak mendapatkan windfall lagi gitu kan. Kita nggak mendapat keuntungan lagi, tapi yang rugi adalah yang ada adalah kerugian bagi kita gitu kan. Nah ini yang memang menjadi ya akhirnya kita tadi Pak Eri juga bertanya kan soal kenapa Singapura itu mempunyai kilang yang sangat produktif. Padahal negara kepulauan ya. Iya, negara kecil juga gitu kan. Tapi kenapa kita nggak bisa seperti itu gitu kan. Dan memang kalau kita lihat dari sisi mafia migas itu kan juga sudah mengungkapkan hal yang serupa gitu kan. Bahwa di situ ada permainan dan sebagainya. Ada yang diuntungkan dari impornya dan itu yang masih melekat hingga saat ini. Baik. Kami akan ke Pak Dirman nanti untuk membahas apakah sebenarnya tidak adanya eksplorasi dan sebagainya benar karena kondisi alam yang memang Indonesia sudah kehabisan minyak mentah atau ternyata memang disengaja. Kami akan bahas usai jeda. Tablik akbar nikmatnya Ramadan Tangerang hanya di iNews. Jual sudah ekspor LNG-nya. Jadi memang kita harus apa ya? Saya mau bicara, seharusnya kita nggak bicara lagi isu mengenai perubahan struktural. Yang kita perlu lakukan adalah pembelaan publiknya nih, bagaimana pertanggungjawaban negara. Yang saya bingung Pak Eri, ini Pak Eri kan bagian dari negara, adalah kenapa narasi-narasi orang yang dibiayai oleh rakyat itu narasinya tidak ada yang membela rakyat. Pak Dirman, Pak Dirman masih bersama kami, Pak. Pak Dirman? Masih. Ya, Pak Dirman. Indonesia kan tadinya negara OPEC nih, negara eksportir. Sekarang jadi importir. Cadangan minyaknya sangat sedikit, bahkan sama dengan Malaysia. Apakah memang ini secara natural atau dikondisikan dalam tanda kutip? Tidak ada dana untuk eksplorasi, untuk penelitian yang memang dikondisikan dalam tanda kutip? Saya mau membahas sedikit tidak pakai konspirasi teori lah, yang normal saja gitu ya. Yang awam saja. Pertama gini, sejak tahun 2000 awal, sejak tahun 2000 awal tuh berlaku satu suasana di mana disebut sebagai the era of easy oil is gone. Jadi masa-masa di mana minyak muda itu sudah pergi. Artinya tidak ada lagi di Indonesia itu minyak yang dari daratan, adanya adalah offshore. Artinya apa? Adanya di laut dalam yang memerlukan investasi tinggi, memerlukan eksplorasi luar biasa. Dan itu memang akhirnya dibuktikan dengan tingkat pengembalian cadangan kita terhadap reserve itu kecil sekali, hanya 6%. Hanya 60%. Jadi kalau kita ambil 100.000 barel, maka dikembalikan pada hari itu hanya 60.000 barel. Itu harusnya diimbangi dengan eksplorasi besar-besaran. Tapi memang betul, sudah lama sekali kita tidak serius melakukan eksplorasi. Ditambah
perusahaan-perusahaan minyak dunia yang raksasa itu mulai mengkonsolidasikan diri untuk memilih wilayah-wilayah yang risikonya lebih rendah. Indonesia 10 tahun terakhir dianggap tidak cukup menarik bagi oil company untuk masuk. Kenapa Pak Dirman? Ya karena korupsi, karena governance, karena permainan ini itu sudah jadi pembicaraan di mana-mana gitu. Cuman kita kan berusaha terus menutupi kan. Ya. Itu satu. Yang kedua, memang sudah sejak tahun 2008 kita tuh crossing antara kemampuan produksi yang terus menurun dengan konsumsi yang terus meningkat. Ya namanya ekonomi makin maju kan, pasti konsumsinya meningkat. Sejak itu memang seharusnya kita menutupinya dengan dua hal. Nomor satu, sebisa mungkin menemukan cadangan baru. Yang kedua, membuat supply chain kita lebih efisien supaya tidak terus menerus kesandung dengan praktek-praktek seperti ini. Itu yang menurut saya menjadi tantangan utama. Karena itu memang sekali lagi ini bukan soal teknis. Saya setuju dengan Pak Eri tadi bahwa jangan fokus pada urusan oplos-mengoplos, tapi fokus pada governance, pada tata kelola. Karena ini menyangkut tidak saja teknis, tapi juga soal-soal yang kaitannya dengan politiknya mau kemana nih, politik energinya. Dan ini tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh teman-teman Pertamina, tapi pasti ada kekuatan-kekuatan politik yang menjadi pendukung dari proses seperti ini. Baik, saya ke Pak Eri. Pak Eri kayaknya mau langsung menanggapi. Ya, jadi memang kita harus mulai merubah secara komprehensif dan struktural. Ya seperti saya sampaikan tadi, kilang Pertamina dengan kilang yang ada di Singapura, padahal kebutuhannya udah jauh meningkat. Ya, 800.000 barrel per day, ini 800.000 barrel per day. Sementara impornya juga kita crude-nya meningkat terus karena kita 600.000 barrel per day juga sesuai APBN. Produksi crude dalam negeri, yang mana 60% adalah Pertamina. Ya, jadi Pertamina harus dikuatkan sebetulnya di sisi hulu. Karena hulu ini kapital intensif. Nggak bisa. Salah satu contoh, Mas Sela, udah 26 tahun kan? Makanya Pak Bahlil, menteri kita, selaku ketua harian, memberikan penalti surat peringatan karena kamu 26 tahun nggak diproduksi gitu loh. Karena kan mencarinya aja susah. Mencarinya aja susah gitu ya. Jadi discovery-nya tahun 2000-an, sementara tangguh sudah dijual, sudah ekspor LNG-nya. Jadi memang kita harus apa ya? Saya mau bicara, seharusnya kita nggak bicara lagi isu mengenai perubahan struktural. Yang kita perlu lakukan adalah pembelaan publiknya nih, bagaimana pertanggungjawaban negara. Yang saya bingung Pak Eri, ini Pak Eri kan bagian dari negara, adalah kenapa narasi-narasi orang yang dibiayai oleh rakyat, itu narasinya tidak ada yang membela rakyat. Sebutlah tadi Pak Menteri, narasi tentang pengoplosan ini. Sebutlah Pertamina malah kelihatannya defense. Pertanyaan buat kami adalah, buat saya kira sebagai akademisi, loh ini kita kenapa ya negara yang harusnya kita biayai untuk membela kita, tapi sedikit sekali, atau saya bilang defisit terhadap pembelaan publik. Sebutlah DPR-nya, sebutlah Pertaminanya sendiri, sebutlah DEN-nya sendiri. Kan mereka-mereka ini dibayar oleh rakyat untuk membela rakyat. Saya setuju. Boleh saya tanggapi sedikit? Jadi jangan bicaranya tidak pembelaan begitu loh. Jadi saya setuju. Jadi begini maksud saya, bahwasanya Presiden Prabowo kemarin ada di media membela kepentingan rakyat, usut tuntas, bereskan. Itu setuju itu. Betul. Besok harus saya lihat, konsumen harus didahulukan, rakyat harus didahulukan. Besok Selios dan LBH akan membuka posko pengaduan. Seperti apa, Mas Huda? Apa saja yang harus dibawa? Ya, tadi ramai ya interupsi ya. Ya, tapi sebenarnya ini, Mas, memang kalau kita lihat di sini kan ada bukan cuma negara yang dirugikan dengan korupsi triliunan itulah ya, tapi ada juga dari sisi publik, dari konsumen yang dirugikan dari adanya kasus oplosan ini. Nah, kalau kita lihat dari kerugian konsumen yang kita hitung itu mencapai 45 miliar per hari, kalau dihitung per tahun jadi 17,4 triliun. Itu dari kerugian konsumen. Belum kerugian ekonomi yang kita hitung mencapai 13,35 T PDB yang hilang akibat adanya kasus ini. Nah, maka dari itu kita sama LBH membuka posko pengaduan bagi siapapun yang memang mempunyai bukti bahwa dirugikan pada rentang 2018 sampai tahun 2023 dengan membeli Pertamax, padahal itu Pertalite, itu kita bisa membawa itu menjadi class action. Kalau struknya hilang atau sudah tidak ada lagi gimana, Mas? Nah, ada kita
beberapa aplikasi kan ada My Pertamina, ada historinya. Dan kita juga ada data series, time series ya. Time series dari penjualan Pertamax 92 itu kita ada juga. Terus kemudian kita ada data historis untuk harganya, yang gitu kita gunakan sebagai class action ke pengadilan. Baik, terakhir kita ke Kyoto lagi, Pak Sudirman Said, sedikit saja, kenapa Blok Masela sampai sekarang tidak jalan juga, Pak Sudirman Said? Anda mungkin ada jawabannya. Ya, karena keputusan pada waktu diambil pindah dari laut lepas ke darat itu keputusan konyol yang tidak dasari pada aspek sains dan data. Jadi waktu itu keputusan sangat politik diambil oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian pihak investor menjadi menunda karena mereka merasa memproduksi di darat itu lebih mahal, lebih tidak efisien, risikonya lebih besar. Dan waktu itu kami sudah sodorkan dengan cara saintifik bahwa tetap harus dibangun di laut, di lepas pantai, tapi kemudian Presiden memutuskan yang sebaliknya. Jadi Presiden Joko Widodo lah yang membuat Masela ini tidak dikerjakan, tertunda 20 tahun lebih. Harusnya sudah mulai produksi tahun ini, tahun lalu, tapi karena keputusan Presiden Joko Widodo yang salah, yang mendengar dari pihak-pihak yang tidak memahami secara sains, maka kemudian investor ini menjadi menunda. Bahkan Shell sudah menyatakan ingin keluar dari Masela sebetulnya. Kemudian Impact juga menunda-nunda, bahkan konon sebagian sahamnya akan dilepas kepada pihak lain. Jadi keputusan yang sifatnya populis politik sering mengalahkan keputusan sifatnya sains, sifatnya teknokratik. Kemudian jadilah negara dan rakyat yang dirugikan. Baik, kalau saja Masela itu sudah produksi, sebetulnya pasokan gas kita sudah cukup ada alternatif tersedia. Gitu. Baik, terima kasih Pak Sudirman Said langsung dari Kyoto bergabung sama kami. Selamat malam waktu Kyoto, Jepang, Mas Said. Terima kasih. Baik, saya terakhir ke Mas Fatul. Mas Fatul, ini yang paling disorot adalah terkait kekecewaan masyarakat. Ya, betul. Apa yang bisa dilakukan untuk mengembalikannya lagi? Sementara tadi Pertamina-nya lebih defensif. Defensif. Ya. Bahkan dan tidak muncul. Itu. Ya, kalau menurut kami memang Pertamina pertama harus memiliki sense of crisis. Jadi harus ada manajemen krisis bahwa karena Anda sebagai pengusaha yang akan dirugikan pasti. Iya, tentunya, dan jadi ada penurunan kepercayaan publik terhadap Pertamina. Nah, di sini menurut saya menjadi juga momentum bagi Pertamina untuk memperbaiki diri terutama dari sisi pelayanan. Sekarang SPBU Pertamina sejak Shell BP kurang ekspansif, pelayanannya berkurang juga. Dulu ada bisa ngisi angin, bisa ngisi air, sekarang semua sudah rusak. Kemudian dulu toilet dan pelayanan bersih sekarang juga sudah berkurang. Menurut saya ini momentum bagi Pertamina sisi hilir perbaikan pelayanan. Lalu yang berikutnya adalah peningkatan kapasitas produksi baik di hulu, ya eksplorasi yang masif. Kemudian juga peningkatan kapasitas kilang. Tadi saya setuju dengan Pak Eri, kita produksi dalam negeri, impor crude 1 juta barel per hari, kita bangun kilangnya sehingga akan lebih efisien bagi negara kita. Ini yang menurut saya perlu segera dilakukan oleh Pertamina, dan menurut saya juga Kementerian SDM, Pak Menteri tadi juga sudah mendukung ya. Untuk kita sepakat semuanya perbaikan. Pertamina harus diselamatkan karena ini adalah kebanggaan dan juga aset negara. Jangan sampai masyarakat selamatkan ya, masyarakat tetap harus dibela, pelayanan tadi ya harus diperbaiki dan juga hak-hak konsumen harus diperbaiki. Jangan sampai masyarakat harus lebih ada memilih bersih Pertamina juga. Jangan sampai masyarakat dirugikan kita dan serahkan ke penegak hukum. Pertamina harus ambil wudhu dulu terus sholat. Oke, baik. Jangan sampai masyarakat kemudian malah memilih produk asing saat pencitraan sudah dibangun sebaik mungkin. Akhir kata saya Anissa Dasuki. Saya Aryo Ardi, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.